Jadi kalau nanti kita disrupt, kita jadi supir Uber aja, supaya kita bisa mengelola nasib kita sendiri. Oke? Fit, jalan aja Fit. Ya, so saya sebelum mulai saya mau disclose ya bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah saya bilang I'm the prisoner of my past. Jadi berdasarkan pengalaman saya. Ya tadi Ibu Sri bilang dibagi generasi. Ya, generasi. Saya itu generasi yang kedua gitu ya. It's not Panyoman is very sangat milenial gitu kan. Saya bukan milenial lagi ya, betul ya? Wajahnya milenial. Katanya generasi X. Ya, generasi X itu mikirnya generasi X itu mikirnya 1, 2, 3 urut dia. Ya. Kalau generasi milenial dia bisa lompat-lompat 1, 12 gitu. Dia bisa melompat-lompat. Jadi mohon maaf, saya akan menyampaikan perspektif saya dari generasi saya. Ya, so ini disclose-nya. Ya, jangan minta sesuatu yang luar biasa. Akan urut. Ya, I'm the prisoner of my past. So ini ada forces yang beyond our control. Coba kita lihat. Ada events yang kita bisa predict. Ya, apa itu? Satu, teknologi. Ya, itu berubah pasti ya, yang sekarang lagi ngetren ya, dipopulerkan oleh Pak Renald Kasali. Disruption, change, pakai enzim 40 pasang gigi. Ya kan Pak Renald gitu kan, change. Oke, teknologi, political akan selalu berubah ya. Pak Wiraguna tadi bilang bahwa ekonom baru mau mikir langsung pilkada. Jadi ini berubah terus nih. Ya, political change and law berubah terus. Terus apa lagi? Customer behavior tadi berubah. Yang tadinya beli goods, ya kan sekarang mau leisure. Ya generasi milenial lu nggak mau punya rumah, yang penting jalan-jalan. Ya, kan gitu kan? Yang penting diskon gitu kan. Jadi customer berubah-ubah terus nih. Kita juga pusing ngikutinnya. Ya, and kompetitor juga berubah. Jadi ada berapa perubahan? Tadi ada teknologi, political change, customer behavior berubah, kompetitor juga berubah. Belum lagi bencana alam. Ya kan, jadi ada bencana nggak di situ. Nah, kemudian kita ditakut-takutin terus nih, ya fear of disruption. Ya contohnya, cepetan kita punya nomor slide, Bluebird. Ya, nah ini Bluebird katanya, Bluebird akan versus Uber. Ya, oke terus, ini Bluebird. Oh, hotel di attack sama Airbnb. Ya kan, wah, gimana nih gitu orang hotelnya, stres, ya kan? Ini apa? Pasar Glodok. Loh, lihat bukti disruption. Pasar Glodok sepi, nggak ada yang tutup. Ya kan? Wah, Glodok tutup. Ya, terus nih, sepi itu kan gambarnya ada tuh. Jadi sepi itu kan, kan? Iya bener kan? Sepi itu. Nah, terus dalam setiap seminar-seminar ini bahwa Nokia dan Kodak backup gitu kan. Wah, jadi ngeri banget di fear of disruption. Terus 7-Eleven, wah, tutup. Ya. Jadi kita ditakut-takutin terus nih. Wah, ya kan bener tadi Pak Ketua bilang juga bahwa ini zamannya disrupt, ya kan? Tapi gak usah khawatir. Kita harus siap-siap juga. Saya udah siap jadi supir Uber. Okay. Uncertainty is the new certainty. Let's face it, ya. Hidup kita udah beginilah nasibnya. Ya. Saya ingat Pak, kalau mungkin Pak Wiraguna lupa, dulu saya mengajukan izin pindah ke kantor yang sekarang saya tempatin di Teguh, itu beliau yang memberikan izin. Saya di panel Pak, ditanya, Pak Alex, kalau Bapak pindah, karena dipertanyakan investasi kebesaran. Ya, waktu itu asetnya Lestari nggak sebesar sekarang, ya. Jadi Pak Agus mempertanyakan apakah investasinya pindah ke gedung baru itu wajar atau enggak, atau jangan-jangan nanti membebani perusahaannya. Pertanyaannya dulu, Pak Alex kalau pindah, yakin tidak akan mempengaruhi PT Lestari performance-nya? Jamin? Saya bilang, Pak, saya pengusaha, yakin Pak. Kalau nggak yakin saya nggak pindah. Jamin nggak bisa. No, saya bilang kalau suruh jamin nggak bisa. Saya bilang yang pasti di dunia itu adalah matahari tapi dari timur. Selain itu nggak ada yang pasti. So uncertainty is the new certainty. Hadapin sudah. Nggak bisa. Anda nggak bisa bilang pasti-pastian sekarang. Jadi ketidakpastian adalah merupakan kepastian yang baru. Oke, next. So it is not unique. Itu bukan domain itu. Enggak, itu bukan cuma menimpa Bapak. Itu bukan cuma menimpa bisnisnya Ibu, tapi menimpa kita semua. So, semua itu menghadapi landscape yang sama. Uncertainty is the new certainty.
perubahan, disruption teknologi, political change, customer behavior yang berubah, apalagi kompetitor yang berubah. So semua menghadapi yang sama. So landscape kita sama. Saya menghadapi, Bapak menghadapi, semua orang menghadapi, semua yang sama. Tetapi pertanyaan yang menarik adalah kenapa ada yang prosper perusahaan, landscape-nya sama kan? External factor-nya sama kan? Tetapi ada yang tumbuh, ya kan? Ada yang turun, ada yang mati. Padahal sama kan? Itu kan, Pak Man, itu kan pertanyaannya kan? Yang harus saya jawab kan? Ya, yang membuat saya stres kan? Saya harus menjawab pertanyaan ini, makanya ketemu 60 slide. Nah, orang bilang change, ya kan? Wah, ini dipopulerkan oleh Pak Al-Kasali. Dan inovasi, ya. Apakah berubah? Apakah kita harus berubah? Apakah kita harus berinovasi? Saya akan kasih argumentasi saya. Coba, apa nih? Oke. Saya akan cerita mengenai ibu ini, namanya Carly Fiorina. Ya, ini adalah cerita mengenai HP, Hewlett Packard. Ya, saya sampai cari datanya. Tahun 92 sampai 98, 6 tahun. CEO dari HP itu namanya Lew Platt. Itu ini kita omset 15 billion. Di under Platt nih, under si Lew Platt ini, under CEO ini, dalam 4 tahun dia bawa omset dari 15 billion menjadi 30 billion. Dan kemudian 3 tahun berikutnya, during dia punya tenor, itu growth tumbuh menjadi 45 billion US dollars. So 3 kali lipat omsetnya meningkat under Platt. Tetapi kemudian Platt hit the wall. Tahun 98 dia nggak bisa tumbuh lagi. And dia miss 5 quarter berturut-turut. Dan di Wall Street, if you miss 5 quarters, nggak mencapai target, 5 quarter berturut-turut, you out man. Keras, ya. Keras. So, Platt kemudian didepak oleh board, harus keluar, dipecat sebagai CEO karena dianggap sudah nggak zamannya lagi nih, ya. Tahun itu, tahun 98 adalah early the rise of Amazon and Yahoo. So dianggap HP under Platt, karena Platt itu orang usia 57-an, kemudian pakai kacamata, naik mobil Ford Taurus. Jadi dianggap ini udah gak zaman nih, ya kan? Sekarang zamannya milenial. So you are out karena tidak sesuai dengan zaman. Jadi kita harus apa? Change. So datanglah ibu ini, namanya Carly Fiorina. Ya, Carly Fiorina dinobatkan sebagai the most powerful woman in business, mengalahkan Oprah pada waktu itu. So dia celebrity CEO. And Carly Fiorina datang ke HP dan dia bilang, mari kita change. Okay. Dan dia bilang, dia bikin iklan, benar dia bilang change, dia bikin iklan di televisi komersial dan bicara begini. The company of Bill Hewlett and Dave Packard, jadi company yang didirikan oleh HP, ya, is being reinvented, akan di-reinvented, ya kan? Dan kemudian slogannya adalah invent. Jadi dia bikin baru. Dan Carly Fiorina lead an army of change warrior. Dia rubah besar-besaran. Dan dia berinovasi, dia double patent dalam 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun dia berinovasi banget-banget ya. And pada tahun 2002 dia mengakuisisi Compaq senilai 24 billion. Kata-katanya selalu dramatic. We can change. Best and fastest way to increase the value. In one move, we dramatically improve. Will transform the industry. Dan seterusnya. Jadi Carly Fiorina ini ngomongnya adalah berubah. Dan HP under Carly berubah total. And tahun 2002 HP untuk pertama kali sejak 45 tahun sebagai perusahaan publik kemudian rugi. Dan Carly is out tahun 2005. Oke, so dia change. Oke, berikutnya adalah contoh ini adalah Rubbermaid, ya. Rubbermaid itu dia bilang our vision is to grow. Dia bilang dia mau apa? Grow. Tumbuh, ya. Tahun 99 Pak CEO-nya bilang lead growth. Lompat pertumbuhannya, ya. Masuk ke new market, masuk ke new technology, masuk ke new geography dan new joint ventures. Dan Rubbermaid waktu itu kemudian dinobatkan oleh majalah Fortune
is on the way, dalam jalan, on the way menuju the most admired company di Amerika. And Rubbermaid ini adalah perusahaan yang didirikan tahun 1920 ya. Jadi ini udah tua nih perusahaan ya. Tahun 1920. Tahun 94 dia bilang we will grow. Dan dianggap waktu itu lebih inovatif daripada 3M, lebih inovatif daripada Intel, dan lebih inovatif daripada Apple. Tahun berapa? 94. Hampir 1000 produk diintroduce dalam 3 tahun. 1000 produk dalam 3 tahun oleh Rubbermaid. Tahun 94 sampai 98 dia decline. Tahun 95 dia loss yang pertama kali ya, sejak tahun 1920. Kemudian menghapuskan 600 produk, menutup 9 pabrik, dan kemudian merumahkan 1170 karyawannya. Tahun 98 Rubbermaid dijual ke Newell Corp. Oke. Motorola tahun 91 dia punya 613 paten. Kemudian tahun 95, tahun berapa? 95, dalam 4 tahun dari 613 paten dia double patennya menjadi 1016 paten. Jadi perusahaan ini berinovasi enggak? Berinovasi gila-gilaan. Dan nomor 3 perusahaan yang paling banyak patennya di Amerika. Kemana Motorola sekarang? So argumentasi saya adalah bahwa change dan inovasi is not a silver bullet. Bukannya apa namanya? Silver bullet itu adalah peluru yang ditembak buat vampir. Ya, bukan obat ajaib, obat mujarab di tengah tadi ketidakpastian tadi. Karena kita lihat HP itu adalah perusahaan yang berubah banyak, kemudian Kirby juga out, kemudian Rubbermaid dan Motorola itu perubahan yang super inovatif dan juga out. Ini tulisannya Jim Collins, ya. Dia bilang the signatures of mediocrity is not unwillingness to change, but a chronic inconsistency. Jadi kalau mau berubah bukan sekedar berubah, menurut dia begitu. Jadi kalau change aja, ya jangan sembarang change, maksudnya begitu. Terus ini bukunya yang saya ambil referensi, ada 2 buku, How the Mighty Falls and Great by Choice. Ya boleh dibaca sebagai dari Jim Collins. Terus next. Nah, ini juga dibilang ini Nokia. Nokia ini kasihan banget. Dia bilang ini, we didn't do anything wrong. Ya, but somehow we lost. Dia kagak tahu. Dia salahnya di mana? Kasihan banget bapak tua ini. Iya, so Nokia, ya, Steve Ballmer, ya. Kenapa di acquire oleh Microsoft? Karena dia punya paten banyak yang dibeli patennya. Jadi Nokia ini inovasi banget. Jadi patennya banyak. Cuma dia rugi. Jadi stres tuh juga. Wah. Okay. So why business fail and why the mighty fall? Ya. Sekarang kita lihat studinya si Jim Collins. Dia bilang pertama adalah hubris born of success. Hubris itu adalah excessive pride. Excessive pride itu apa? Kebanggaan yang lebihan karena gara sukses. The problem is success create dangers. Ketika Anda sukses, problemnya adalah kita merasa tidak bisa hebat dan nggak bisa kalah, Pak. Nggak bisa salah. The problem itu, ya kan? Ini Beber Lestari dipuji-puji terus nih. Saya takut juga nih. Dipuji-puji terus nih. Wow, bisa sekian. Jangan gua. Kalau gitu kita hina aja. So, the problem is adalah Anda bisa lihat di sekitar kita. Ketika seseorang membangun bisnis kemudian sukses, dia bisa merasa tidak bisa salah. Dan bukan terlena, Pak, dia arogan. Dia bukan arogan, dia merasa bahwa dia nggak bisa dikalahkan. Apa yang dikerjakan pasti benarnya. Dia udah buktikan dia sukses. Ya. So ini yang problem. Terus success create dangers. Akibatnya dia lose disiplin. Ya. Lose disiplin, boros. Ya. Saya selalu ngomong sama anak Beber Lestari. Ya. Problemmu sekarang dibandingkan problem saya beda. Waktu saya membangun, saya ngirit karena nggak punya duit. Dia duitnya banyak sekarang. Jadi kadang-kadang boros, ya, deal sama orang kagak nawar itu, Pak. And it can happen in your company, ya kan? You have problem of too much money. Dan borosnya tidak terasa. Karena apa?
Karena perusahaannya masih untung. Karena perusahaannya masih jalan. Jadi nggak terasa. But you lose the discipline. And then ketika itu kemudian Anda nggak disiplin untuk undiscipline pursue for more. Jadi mau lebih. Ya. Next. More everything. Terus? Nah, problem kemudian berikutnya begini. Karena Anda sukses, Anda punya duit, you live into area that you not the best. Anda baru mulai masuk ke tempat-tempat lain, ya Anda nggak punya kompeten, ya kan? Nggak punya kompeten, masuk ke sana. Terus, kadang-kadang karena Anda sukses, Anda ambil risk and bold decision, even though walaupun kena data-data nggak mendukung. Kok masuk ke daerah sana? Data-data nggak mendukung. Lu tahu apa? Ya, dia masuk juga. Terus, ini juga problem. Bank kasih duit. Ya. Karena Anda sukses, Anda bagus, bank kasih duit. Mau bikin bangun apa Pak? Bangun pabrik. Pabrik apa? Ayo kasih duit, kasih pinjaman. Liquidity overflow. Ya. Bankers tuh memang rada curang. Kalau Anda nggak butuh, kalau Anda lagi bukan, dan payung-payung itu apa istilahnya Pak? Iya, kalau lagi panas, nggak hujan, dikasih payung. Waktu mau hujan, buruan lari dulu bawa payung. Ya, itu bankers Pak. Ya, itu bankers. Ya, itu kalau orang Cina bilang boceng li. Iya, bankers itu kalau Anda lagi banyak, lagi bagus, datang loh, Pak. Kredit Pak, kredit, ya kan? Begitu punya problem sendiri, gitu, lari duluan, paling duluan dia. Ya, so bankers akan nawarin liquidity. Jadi pengusaha tadi akan kebanyakan likuiditas. Problemnya kebanyakan likuiditas. Dia bingung, dia stres, dia bikin macam-macam. Oke, dan kemudian, nah nih, dia pursue good growth, di mana di luar dia bisa excellent. Ya. Pursuit of growth beyond what it can deliver with excellent. Saya kasih contoh Cipaganti. Pernah dengar nama Cipaganti? Nah, Cipaganti itu perusahaan transport yang bagus di Bandung. Ya. Dan tiba-tiba dia IPO, ya kan? Wah, saya bilang, gila ya, perusahaan gitu aja bisa IPO ya. Bang, tiba-tiba bangkrut. Ownernya di penjara ini. Ownernya di penjara, iya. Saya baca what happening, apa yang terjadi dengan Cipaganti, ya. Bisnis portfolionya at the end-nya dia punya transport, dia punya tambang batu bara, dia punya pom bensin, dia punya supermarket, dia punya hotel, dia punya developer. Semua dia kerjain, dan dia dapat duit dari mana? Dia bikin koperasi. Liquidity overflow. Kebanyakan Cipaganti mengalami problem too much money. Jadi hati-hati, kita punya problem nggak punya duit, problem punya duit. You have problem also, gitu kan? Bisa masuk penjara. Jadi ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh Jim Collins benar. Dia kemudian sombong, dia merasa tidak terkalahkan, kemudian dia mau tumbuh ke kiri ke kanan, dia masuk ke area di mana dia nggak bisa ahli, ya. Kemudian disuntik pakai apa? Pakai likuiditas. Ya. And then what happened? Jadi kalau berdasarkan Jim Collins tadi, death tadi, Pak, kematian bisnis itu most likely bukan eksternal, tetapi internal, self-inflicted. It's not, bukan eksternal, karena eksternal semua orang mengalami, tapi kita di dalam. Jadi dibalik sekarang, menurut saya disruption akan terjadi kini dan sepanjang segala masa. Apapun itu adalah landscape bisnis yang harus dihadapi oleh seorang pebisnis. Nggak ada cerita. Dan bagaimana di dalam sekarang kita menghadapinya. Oke, konklusi dan suggestion. 1, disiplin growth. Tumbuhnya harus disiplin. Oke. Ini ada namanya Packett's Law, ya. Ini hukum Packett, ya. Dia bilang begini, tidak ada satu perusahaan yang bisa konsisten grow lebih cepat daripada dia menyediakan orang-orangnya. Saya ulangi, ya. Tidak ada perusahaan yang bisa sustain growth revenue pendapatan lebih cepat daripada dia menyiapkan orang-orangnya.
Jadi orangnya dulu, bukan bisnisnya dulu, orangnya dulu. Jadi kalau bisnisnya maju terus, orang yang nggak disiapin, you will decline. Human capital, yes, kata Socrates, Fukuyama. So, this is. Jadi pertama kali kalau mau growth secara disiplin, lihat orangnya ada nggak. Mau buka cabang, orangnya ada nggak. Pak Wiraguna mau bikin kantor dari 9 menjadi 100, 120. Ingat Pak, saya pernah ngomong Pak, ya, saya pernah ketemu Pak Bagus di kantor saya bilang, Pak, itu gimana caranya bisa tumbuh dari 9 kantor menjadi 120. Yang bisa seperti itu, tumbuh seperti itu, saya bilang hanya beberapa bank. Mandiri bisa, BRI bisa, BCA mungkin bisa, BNI mungkin bisa. Hanya 4 bank yang bisa tumbuh secara eksesif seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya pool of talent yang banyak. Dia tinggal lihat pool of talentnya, oh tinggal copot kepala cabang, ya. Tapi selain itu nggak bisa. Bagaimana caranya? Ada punya 120 pemimpin cabang dalam setahun. Ada wakil pemimpin cabang, ada kepala bagian kredit. Kita bisa merekrut board of director 5 orang, terbiasa bayar punya duit, rekrut jadi BOD. Ya kan? Punya frontliner. Ini di bank ya. Ini kasusnya bank. Mau punya frontliner, teller, buka lamaran, orang datang. Yang di tengah sopo. Ya. Kalau tengahnya nggak ada, direkturnya ngomong apa, yang jalanin ngapa gitu kan. Wes, nggak nyambung kemana-mana. Jadi menurut saya ini kudu disiplin. Ya. Nah ini ada 20 mile march. 20 mile march itu begini, artinya gini. Kalau kita mau tumbuh lebih bagus katanya, tumbuhnya secara konsisten, ya. 20%. Jadi jangan pada saat kondisi baik Anda habiskan energi untuk growth sampai 40%, 50%. Ya. Kenapa? Nah, ini contohnya. Ini adalah 2 perusahaan AMD dan Intel, ya. Lihat. Pada tahun 82 sampai 82 sampai 85, ya. AMD itu growth 2 kali lipat daripada Intel tumbuhnya, ya. Intel bukannya tidak bisa tumbuh secepat AMD, tetapi dia menahan diri. Oke? And then terjadi declining. Terjadi perubahan landscape. Dua-duanya decline. Ya. Yang pertama dia tumbuh 2 kali lipat, kemudian sama-sama decline-nya. Tetapi setelah situasi akan membaik, dan I promise you situasi akan berubah. Kayak Bali sekarang memburuk, ya. Tetapi I promise you, pasti dia akan rebound lagi. Masalahnya, ketika dia rebound, where are you? Oke, ketika dia rebound, di mana kita? Kalau dia rebound lagi, bisnisnya Anda sudah mati, nggak ada cerita berarti, nggak ada rebound. So, ketika dia rebound, lihat. So, ketika rebound, Intel rebound lebih cepat dibandingkan AMD. AMD growth-nya pada saat awal-awal dia memaksakan diri, ya. Intel menjaga stamina, ya. Dia bisa tumbuh 20% tapi dia bertahan tumbuh 10% aja, ya. Coba apa gambar berikutnya? Kenapa bisa begitu? Ketika Anda memaksakan pertumbuhan growth, ya, maka mungkin kita merekrut orang yang nggak siap orangnya, ya. Kedua, mungkin berhutang lebih banyak daripada biasanya. Ya. So ketika situasi berubah, omset drop, hutang tetap, betul nggak? Ya kan? Itu yang saya bilang, ketika omset drop dan pasti akan berubah karena tadi uncertainty is the new certainty. Ketika dia berubah, Anda punya utang banyak, mau kemana? And itu membuat perusahaan itu decline atau perusahaan itu bahkan dead. Saya membayangkannya atau menganalogikannya seperti kehabisan oksigen di dead zone ketika kita naik Mount Everest. Kalau kehabisan oksigennya itu di taman, kagak jadi masalah, ya. Tetapi in a dead zone, Anda pasti mati. Ya. Dan situasi pasti berubah. Berarti balik. Fokus on we can be the best. Jadi kalau saya sebagai bankers, saya sebaiknya mainnya di bank aja gitu. Saya ngerti lah, saya bisa jadi salah satu terbaik sana lah.
ya, saya nggak mau bikin salon. Nggak. Saya nggak mau bikin rumah sakit. Nggak. Ya, rumah sakit biar Pak James Riyadi aja. Ya. Saya menjadi pengusaha BPR aja. Kurang lebih begitu Pak. Ya, jadi kita punya growth yang disiplin. Terus, go fast if you can, go slow if you must. Oke. Leading above the deadline. Ini para pebisnis nih, ya, para pebisnis, para pemimpin bisnis. Kita harus tahu ada resiko yang bikin kita mati. Ada resiko, ada 3 jenis resiko, deadline risk, asymmetric risk, uncontrollable. Yang deadline adalah kalau ada gagal, kita mati. Kalau mati nggak bisa hidup lagi, betul nggak? Betul nggak? Ketika rebound bisnisnya, you dead. Kita udah dikubur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. So harus dihindari. Ya. Saya pernah ditawarin untuk membeli bank, Pak. Ada beli bank, Pak, di Surabaya. Pak, mau nggak beli bank? Ya. Dia minta 500 miliar. Wah, mantap men. Ya, boleh dicicil. Boleh dicicil Pak, karena sama pemilik saya, oke, cicil aja. Hitungin.